mempersembahkan Sapa Indonesia Malam. Didukung oleh Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, ekshumasi jasad Sutrimo diharapkan bisa membuka tabir penyebab kematian pegawai ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sebelumnya, kejanggalan lain telah terungkap lewat pengakuan keluarga, yaitu tidak dikembalikannya barang-barang milik Sutrimo ketika jenazahnya diantarkan ke pihak keluarga. Lalu bagaimana polisi mengungkap teka-teki kasus ini? Sorotan lain di Sapa Indonesia Malam menyoroti Presiden ke-7 Joko Widodo yang mempertanyakan kasus pencemaran nama baiknya yang belum juga bergulir ke pengadilan. Menurut Jokowi, pihak-pihak yang yakin jasanya palsu seharusnya langsung ke sidang pokok perkara untuk membuktikannya di pengadilan. Kedua sorotan itu dan informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya Sister Tarigan. Dan saya Friska Clarissa. Kita jelang informasi pertama di Sapa Indonesia Malam. Sorotan pertama di Sapa Indonesia Malam. Badan Narkotika Nasional menggerebek bos narkoba di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggerebekannya, aparat mendapatkan perlawanan dari warga dengan lemparan batu dan petasan. Tim BNN dan BNNK menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Saat akan melakukan penggerebekan, petugas mendapatkan perlawanan dari warga. Aparat melepaskan tembakan gas air mata ke arah warga yang melakukan perlawanan. Dalam penggerebekan ini, petugas mendapatkan sejumlah narkoba, sajam, senjata api, peluru tajam, ponsel, juga uang tunai, serta sejumlah bandar narkoba. Pegang. Ini buka berapa? Buka. Isinya apa? Video CCTV di sekitar lokasi penggerebekan bandar narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara menunjukkan petugas BNN mendapatkan perlawanan sengit. Anggota BNN dilempari batu dan petasan. Masifnya perlawanan membuat anggota BNN melepaskan tembakan gas air mata untuk memecah massa. Dalam operasi ini, BNN berhasil menangkap bandar narkoba MR dengan julukan Bos Gendut dengan kepemilikan 98 kg sabu. Narkoba atau bos narkoba yang bercokol di Kampung Bahari yang bernama MR atas kepemilikan sabu 98 kilo, kemudian ada senjata api, kemudian ada beberapa emas batangan, dan ada beberapa barang bukti lain non narkotika sebesar 1,277 miliar. Kemudian dikembangkan dalam beberapa aset yang sudah kita hitung kurang lebih sebesar 39,950 miliar. Saudara, polisi menggerebek sebuah rumah di tengah pemukiman di pusat kota Medan yang jadi markas peredaran narkoba. Polisi mengejar pelaku di lorong sempit hingga berujung aksi nekat pelaku yang lompat dari lantai 2 rumah. Lorong sempit di Jalan Badur Medan ini jadi tempat kejar-kejaran polisi dengan sejumlah pelaku narkoba yang berupaya kabur saat melihat petugas datang. Karena panik, salah satu pelaku bahkan nekat melompat dari lantai 2 rumah untuk dapat kabur. Meskipun aksinya sia-sia karena tempat pelaku jatuh justru di tempat kerumunan polisi.
Dalam penggerebekan ini, petugas menangkap 3 orang, salah satunya ibu rumah tangga yang jadi pengedar narkoba. Polisi juga menyita beberapa paket narkotika jenis sabu siap edar, sejumlah alat hisap sabu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Kami juga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga. Barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, alat hisap sabu, dan beberapa pot dalam hal ini. Namun kami sedang melakukan pengecekan terhadap pot tersebut, dan tentunya ini merupakan rumah yang dijadikan selama ini sebagai sarang narkoba di wilayah bantaran sungai ini. Aksi kejar-kejaran antara mobil dan sepeda motor di Jalan Tanjung Barangan, Palembang berujung pada laporan polisi setelah keduanya bertabrakan dan mengalami kerugian. Saat aksi kejar-kejaran, mobil menabrak sepeda motor hingga terseret sejauh 10 meter. Sopir mobil mengklaim pengemudi motorlah yang lebih dulu memprovokasi dengan melemparkan batu ke arahnya. Pasca kejadian, pengemudi mobil melaporkan pengendara motor tersebut atas dugaan perusakan. Baik pengemudi mobil dan motor diketahui saling mengenal. Keduanya sempat cekcok terkait permasalahan uang. Kondisinya alhamdulillah sehat walafiat, hanya kendaraan yang digunakannya saja yang pecah karena dilempar oleh batu. Kemudian dashboard kiri rusak karena menggeret kendaraan motor milik terlapor. Saudara, tim Traffic Accident Analysis Korlantas Polri mengungkap sejumlah temuan penting dalam penyelidikan kecelakaan maut di ajang drag race Kota Mobago. Dari hasil analisis di lokasi kejadian, penunjukan mobil yang dikendarai pembalap melaju dengan kecepatan sangat tinggi sebelum hilang kendali dan menabrak sejumlah objek di sekitar lintasan. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan kondisi lintasan. Tim Korlantas Polri juga menemukan bekas pengereman dan sistem rem serta mengukur jejak pengereman di lintasan. Dari analisis tersebut, penyidik dapat memperkirakan kecepatan kendaraan ketika melewati garis finish, jarak pengereman hingga titik ketika kendaraan mulai tidak dapat dikendalikan. Polisi juga menemukan adanya drifting dan kondisi kendaraan yang tidak terkendali setelah melewati garis finish. Meski demikian, penyebab pasti kendaraan kehilangan kendali masih akan didalami penyidik Polda Sulut. Faktanya kami menemukan bahwa kendaraan tersebut tidak mampu dikontrol dengan baik sehingga terjadi drifting dan menabrak 2 titik gerobak dan masyarakat yang sedang menonton. Insiden kecelakaan maut para perlombaan drag race di Kota Mobago, Sulawesi Utara terjadi pada Minggu 9 Agustus lalu. Sebanyak 8 penonton tewas dan sejumlah lainnya terluka setelah salah satu mobil peserta hilang kendali dan menabrak kerumunan warga di dekat garis finish. Seorang wasit jadi korban pengeroyokan dalam laga antar kampung di Sukajaya, Bogor yang berakhir ricuh. Ini adalah video yang viral di media sosial saat seorang wasit pertandingan dikeroyok ketika memimpin laga antar kampung di Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah mengalami pengeroyokan, Asep Usyana melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Cigudeg. Selain membuat laporan polisi, Asep juga membantah kabar yang beredar mengenai kericuhan dan pengeroyokan yang berujung tewasnya wasit. Kami bertiga benar adanya memimpin pada pertandingan itu, dan mengenai pemberitaan tentang meninggal dunia pada insiden itu adalah pemberitaan yang tidak benar, artinya salah. Mengenai pemukulan itu benar adanya, namun untuk pemberitaan meninggal dunia kami ingin mengkonfirmasi itu adalah berita hoax atau tidak benar.
Terkait penganiayaan wasit dalam turnamen Tarkam, PSSI meminta setiap penyelenggaraan Tarkam dilaporkan ke Asosiasi Kabupaten Kota atau Asosiasi Provinsi PSSI masing-masing. Dengan demikian, pengawasan pertandingan serta kualitas wasit bisa dilakukan untuk meminimalisasi potensi kericuhan. Terinfo juga dari setiap Tarkam terkadang tidak lapor atau tidak meminta rekomendasi dari PSSI dalam tingkatannya, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Saya berharap siapapun masyarakat, gubernur, bupati, wali kota, atau camat, bahkan kepala desa lurah, bila melaksanakan sebuah event sepak bola, terkoordinasi dengan cabang olahraga atau PSSI di tingkatannya. Karena ini menyangkut regulasi, aturan yang harus diterapkan, dan tentu tentang wasit yang akan memimpin. Karena biar bagaimanapun ketika wasit yang memimpin memiliki lisensi dan mengetahui tentang aturan yang ada, mudah-mudahan ini setidaknya meminimalisir keributan-keributan yang terjadi di lapangan. Bergeser ke informasi lain, kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan pembawa alat berat dan mobil pickup terjadi di Desa Cicedil, Cugenang, Kabupaten Cianjur. 2 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Kecelakaan bermula saat kendaraan pembawa alat berat beko melaju dari arah Cipanas menuju Cianjur. Setibanya di lokasi, kendaraan tersebut bertabrakan dengan mobil pickup yang melaju dari arah Cianjur menuju Puncak Cipanas. 2 orang meninggal dunia dan 4 korban luka dibawa ke RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. 4 mobil derek dikerahkan untuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Busok yang membawa alat berat berupa beko dari arah atas atau dari arah Cipanas menuju ke Cianjur bertabrakan dengan kendaraan pick-up yang datang dari arah bawah, dari arah Cianjur, menyatakan meninggal dunia, 2 luka berat dan 2 luka ringan. Ya, jadi dari 6 itu kami sampaikan kembali 2 meninggal dunia. Pencarian korban kapal terbakar KMP Putri Yasmin di Selat Lombok berlanjut. Saat ini tim SAR fokus menemukan 5 korban yang masih hilang. Tim SAR memperluas area pencarian dan penyisiran yang dilakukan dari lokasi kejadian menuju arah barat daya. Selain penyisiran di permukaan air, tim SAR juga melakukan penyebarluasan informasi dan imbauan kepada kapal-kapal yang melintas di sekitar perairan Selat Lombok untuk ikut membantu memperluas jangkauan pencarian sekaligus mengantisipasi apabila terdapat kapal yang menemukan korban di sekitar wilayah operasi. Hingga Kamis 13 Agustus, tim SAR mencatat ada 212 orang yang berhasil dievakuasi. Dengan rincian 211 selamat dan 1 meninggal dunia. Sementara itu 5 orang lainnya masih dalam pencarian. Kami juga masih membuka layanan aduan di posko Pelabuhan Lembar. Kami masih ada 5 orang yang keluarganya masih melaporkan ke pengaduan ke posko kami, dan kami saat ini masih melaksanakan pencarian di sekitar lokasi kejadian. KMP Putri Yasmin yang terbakar di Selat Lombok Rabu lalu membawa 173 orang. Salah satu penumpang yang selamat bercerita saat kapal yang ditumpanginya tiba-tiba muncul api dari bagian belakang kapal, hingga harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri setelah mendapatkan instruksi dari nahkoda kapal. Ya, pas lompat itu belum dulu nunggu instruksi dari nahkodanya. Kalau emang udah nggak bisa diselamatkan kapalnya, baru lompat. Memang api dari semua titik? Dari buritan. Dari buritan? Ya. Yang nggak berani lompat lewat tangga, yang berani lompat. Sudah pakai dikasih life jacket juga? Ya, life jacket. Oh, aman semua berarti ya? Saudara, petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api di kawasan Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Keterbatasan sumber air menjadi kendala utama dalam pemadaman. Titik api kian membesar dan berpotensi terus meluas, berada di Bukit Kingkong, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari. Selain itu, api juga berada di Bukit Seruni Point yang merupakan wilayah perbatasan antar Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Keterbatasan sumber air di sekitar lokasi menjadi kendala utama. Mobil damkar yang dikerahkan harus mengambil air jauh di bawah lereng Bromo. Sementara pemadaman lewat waterbombing juga tidak maksimal karena ada beberapa lembah yang lokasinya tidak bisa dijangkau pemadam lewat udara. Sumber air cukup jauh, jadi menuju ke damkar ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian juga yang paling menyulitkan adalah vegetasi yang memang sudah mulai kering, angin yang cukup kencang, serta medan yang memang agak sulit untuk dilakukan pemadaman secara manual. Kebakaran di kawasan Bromo, Probolinggo, Jawa Timur mendekati wisata Jamabatan Kaca dan Puncak Seruni Point. Api dilaporkan meluas dan kian mendekati objek wisata alternatif Bromo. Kondisi ini membuat objek wisata Puncak Seruni Point Bromo ditutup sementara bagi wisatawan. Kebakaran hutan dan lahan di area Bromo terjadi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Kebakaran ini melahap kawasan konservasi di 4 wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan, sehingga objek wisata ditutup. Saat ini sudah mendekati gardu pandang pertama di atasnya jembatan kaca. Kendala tikungan yang terlalu tajam sehingga damkar tidak bisa naik mendekati. Namun masih kami usahakan untuk mendekati gardu pandang pertama ini sehingga bisa kita cegat di daerah gardu pandang ini. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. BPBD Sumatera Selatan mencatat setidaknya ada 399 kebakaran hutan dan lahan. Petugas pemadam kebakaran dari Manggala Agni berupaya memadamkan api di kawasan Karya Jaya, Palembang, Sumatera Selatan. Titik api yang sulit padam juga menyebabkan kabut asap dan kualitas udara yang tidak sehat di daerah-daerah terdampak. Asap kebakaran juga menyebabkan kabut asap di negara-negara tetangga. Satgas Penanganan Karhutla Sumatera Selatan mencatat aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak, menjadi salah satu pemicu kebakaran yang terus berulang. Data BPBD Sumsel mencatat sejak Juli 2026, jumlah kebakaran terus meningkat mencapai 456 karhutla. Di tengah pengaruh El Nino kuat, karhutla di Sumatera Selatan juga dipicu aktivitas manusia, seperti penggunaan api untuk membuka lahan. Bawa obat nyamuk akhirnya terbakar. Termasuk juga ada beberapa yang sudah berupaya juga membakar lahan, tetapi tadi sampaikan oleh Polda ada sudah 9 orang yang jadi tersangka karena pembakaran kebun. Akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, sebagian wilayah Malaysia terdampak kabut asap. Sejak Kamis pagi, sebagian wilayah Kuala Lumpur diliputi asap pekat. Saudara, pelaku koboi jalanan di Balikpapan, Kaltim berhasil ditangkap polisi usai melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga di kawasan Pelabuhan Speedboat, Kelurahan Baru Tengah. Kami segera kembali, tetaplah bersama kami.
Kejar! Kosong! Saudara, pelaku koboi jalanan di Balikpapan berhasil ditangkap polisi usai melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga di kawasan Pelabuhan Speedboat, Kelurahan Baru Tengah. Sebelum terjadi penembakan, seorang pengemudi mobil terlibat cekcok dengan sejumlah warga di kawasan Pelabuhan Speedboat. Meski sempat diadang warga agar tidak kabur, pengemudi mobil justru nekat melepaskan tembakan ke arah kerumunan, lantas tancap gas melarikan diri dari lokasi kejadian. Tim gabungan Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, senjata yang digunakan pelaku merupakan pistol jenis airgun. Terduga pelaku sudah kami amankan berikut dengan barang buktinya. Sudah kami lakukan pemeriksaan juga, sekaligus juga dapat kami sampaikan update terakhir. Diduga barang bukti adalah senjata airgun yang masih kami dalami juga terkait dengan legalitas maupun juga peruntukannya seperti apa. Saudara, proses ekshumasi almarhum Sutrimo telah selesai, namun sejumlah barang milik Sutrimo hingga kini belum dikembalikan. Pihak keluarga di Banyumas, Jawa Tengah mempertanyakan mengapa barang pribadi Sutrimo belum diserahkan ke keluarga. Kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, bilang pakaian, dompet berisi kartu ATM, dan surat-surat penting serta handphone milik Sutrimo harus dikembalikan ke keluarga. Pihak kuasa hukum berharap barang-barang tersebut ditemukan dan kalau memang dibutuhkan dapat diserahkan untuk kebutuhan penyidikan. Keluarga berharap pihak-pihak yang menguasai barang-barang Sutrimo bersedia mengembalikannya ke keluarga. Saya juga mendapatkan kuasa khusus untuk mendatangi rumahnya Pak FA dan keluarga atau ke rumahnya Pak Febrio ya, karena dugaannya memang yang megang terakhir HP itu yang bersangkutan. Kita akan mendetek dan meminta baik secara lisan didatangi ataupun secara tertulis terkait barang-barang milik almarhum, kan itu memang milik almarhum. Barang-barangnya berupa HP yang jelas satu itu, kedua dompetnya warna hitam, di dalam dompet juga ada ATM dan lain-lain, lalu baju-baju yang bersangkutan dan juga surat-surat kayak misalnya data dia lah secara pribadi, dokumen-dokumen pribadi lah. Nanti kalau misalnya ternyata HP-nya dikembalikan ya kita akan serahkan ke penyidik. Kita beranjak ke sorotan dari mancanegara. 7 prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas dan lainnya terluka dalam bentrokan di USS Abraham Lincoln. Kerusuhan di antara awak kapal induk dilaporkan media Iran akibat tekanan dalam penugasan panjang. Bear News melaporkan kabar mencuat setelah penasihat Kepala Komando Pusat Amerika CENTCOM, Brad Cooper, mengunjungi kapal induk untuk menanggapi keluhan yang meningkat, menyusul protes keluarga prajurit atas penugasan yang berkepanjangan. Media Iran lainnya Tasnim melaporkan saat itu salah seorang kru melempar botol hingga konfrontasi itu berkembang menjadi perkelahian antar kru yang melibatkan senjata tajam hingga menewaskan 7 personel dan lainnya terluka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir bulan ini. Caroline disebut oleh Trump sebagai salah satu asistennya yang paling terpercaya. Namun meski mengundurkan diri, Trump bilang Caroline akan jadi salah satu penasehat luar utamanya. Caroline merupakan sekretaris pers Gedung Putih termuda sepanjang sejarah Amerika. Ia kerap tampil di depan publik untuk menjelaskan berbagai soal atas nama Gedung Putih dan Trump. Mundurnya Caroline diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Truth Social. Dalam unggahannya, Trump menulis Caroline akan mengakhiri tugasnya pada akhir bulan ini agar dapat meluangkan lebih banyak waktu bagi anak-anaknya dan keluarga. Sebuah keputusan yang sepenuhnya saya pahami dan hormati. Presiden Amerika Serikat Donald Trump klaim bahwa militer Amerika Serikat kini memegang kendali penuh atas Selat Hormuz, jalur logistik minyak paling vital di dunia. Merespons keraguan publik terkait diplomasinya dengan Teheran, Trump dengan lantang menyatakan tidak pernah mempercayai Iran yang dinilainya terus-menerus berbohong. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan peralihan strategi militer dari doktrin defensif menjadi doktrin ofensif. IRGC menegaskan pasukan Iran kini bersiap menggelar operasi militer di luar perbatasan negara. Kesiapan ini dirancang agar militer Iran sanggup menerobos dan membawa pertempuran langsung ke dalam wilayah musuh saat perintah dikeluarkan. Selain itu, perang melawan Amerika Serikat dan Israel menurutnya menjadi sarana latihan nyata bagi pasukan militer Iran. هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که
باید احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه. بعد این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که بتونه این کار رو باید در موقع مختصی انجام بده. Polisi membongkar makam Sutrimo untuk mengungkap penyebab kematian pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya luka akibat tanda kekerasan. Akankah hasil ekshumasi bisa mengungkap tabir kematian Sutrimo? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. FIFA. Apakah cara dan sebab kematiannya natural atau unnatural? Secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Ya, ikhlas. Apapun hasilnya nanti. Misteri kematian pegawai mantan Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo menjadi tanda tanya besar di publik. Kejanggalan dirasakan mulai dari awal korban ditemukan di tempat yang tak biasa, lalu siapa sosok yang mengantarnya ke rumah sakit hingga dinyatakan sudah tak bernyawa. Desakan pengusutan tuntas kematian Sutrimo pun menguat. Polisi kini mulai mengumpulkan puzzle, salah satunya dengan ekshumasi atau membongkar kembali makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Namun proses ini tidak dihadiri oleh keluarga Sutrimo dan hanya diwakili kuasa hukum. Keputusan ini didasarkan pada kondisi psikologis. Kuasa hukum keluarga menyebut secara umum kondisi jenazah baik sehingga memudahkan proses dan diharapkan dapat memberikan hasil secepatnya terkait penyebab kematian Sutrimo. Sampel dan lain-lain. Terakhir saya melihat itu ketika jenazah sudah diangkat. Posisi jenazah saya lihat sih masih dalam bentuk masih terbungkus kain kapan ya. Masalah apakah di dalamnya kayak apa, kita juga akhirnya keluar karena memang itu sudah mulai bekerja mencari sampel-sampel seperti itu. Keluarga ada yang datang? Gak ada. Memang udah keputusan gak tega. Ekshumasi jasad Sutrimo melibatkan tim dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Banyumas. Selain itu, pemeriksaan jasad juga melibatkan spesialis forensik, medikolega, lab forensik, lab toksikologi di Universitas Indonesia dan Universitas Erlangga, serta ahli DNA untuk mencari tahu cara kematian almarhum Sutrimo merupakan kategori kematian natural atau tidak. Rekan dan seluruh masyarakat sehingga kita bisa membuat jelas apakah cara dan sebab kematiannya natural atau unnatural kematian seperti itu. Sehingga kami juga mohon waktu ya untuk bekerja hari ini dengan maksimal. Karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Dari hasil pemeriksaan luar jasad, tim forensik tak menemukan tanda-tanda luka akibat kekerasan. Tim pemeriksa juga sudah mengambil puluhan sampel untuk uji laboratorium dan hasilnya diperkirakan baru keluar antara 2 hingga 3 minggu. Secara visual, kami tidak mendapatkan tanda-tanda luka yang dimana diakibatkan oleh karena kekerasan tubuh maupun kekerasan tajam. Nah, untuk itu kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengambil sampel-sampel pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya. Nanti akan dilakukan oleh lapor ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai saat ini proses untuk
finalisasi masih tetap berlangsung. Menurut pakar forensik dan mediko-legal FKUI, Herkutanto, jika luka luar tidak ditemukan, artinya kemungkinan penyebab kematian tinggal tersisa 2 faktor. Namun ia mengingatkan agar pemeriksaan oleh tim harus imparsial. Tinggal 2 kemungkinan, yaitu adalah karena penyakit atau karena keracunan. Kemudian yang dikembangkan harusnya adalah harus fair. Di situ letak imparsialitas dan netralitas tim dan semuanya tadi. Oke. Artinya tidak di framing ke satu tertentu saja, misalnya racun saja atau penyakit saja. Tidak demikian. Dua-duanya harus diselidiki secara fair dan berimbang. Sementara itu, keluarga Sutrimo mengaku akan selalu kooperatif dengan kepolisian demi mengetahui penyebab kematian kerabat mereka dan siap menerima apapun hasil dari ekshumasi. Saat ini ya masih shock sih, tapi udah mendingan, agak mendingan lah. Tahu juga Pak rencana ekshumasi ini? Tahu. Responnya gimana Pak? Tahu ini mau? Responnya ya nama orang tua pasti ya sedih lah. Kayak ini ya, teringat ya kalau tapi sama saya. Keluarga udah ini ya Pak, udah ikhlas untuk adanya ekshumasi ini ya? Ya ikhlas. Apapun hasilnya nanti. Selain uji forensik untuk mencari tahu penyebab kematian, polisi juga mengumpulkan petunjuk dengan memeriksa saksi. 27 orang diperiksa saat penyelidikan dan 8 orang saat tahap penyidikan. Polisi menaikkan kasus Sutrimo ke penyidikan karena pihak keluarga sudah melapor secara resmi dan mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran makam almarhum Sutrimo. Sehingga dari hasil penyelidikan tersebut, berdasarkan laporan polisi atau pengaduan, kemudian hasil penyelidikan, dan dalam sebuah gelar perkara, sebagaimana diatur di dalam KUHP, ada dugaan peristiwa tersebut diduga sebuah peristiwa pidana, sehingga harus kami buktikan nanti. Dan disitulah kami meningkatkan dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi, dan kami terus juga melakukan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap saksi-saksi berdasarkan keterangan saksi yang sudah kami peroleh tersebut. Menurut analis kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, otopsi atau ekshumasi makam Sutrimo harusnya bisa lebih cepat. Polisi dinilainya bisa mengambil tindakan bila diduga ada kematian tidak wajar. Ini juga sangat tergantung dengan kondisi jenazah yang sudah dikebumikan, dimakamkan selama 2 minggu ini, betul. Harapannya sih memang harus lebih cepat di awal-awal bahkan sebelum jenazah ini dimakamkan. Tapi kan alasan kepolisian menunggu karena tidak ada laporan atau keluarga korban tidak mau diotopsi seperti itu kan. Hal seperti inilah yang harusnya dijauhkan ya ke depan, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi selama ketika ada kematian yang tidak wajar. Ini kepolisian sudah boleh mengambil tindakan. Sementara itu, ex-Jampitsus Febri Adriansyah diwakili kuasa hukumnya menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sutrimo. Pihak Febri menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi untuk memastikan penyebab kematian Sutrimo. Meski pihak keluarga menyebut Sutrimo selama ini diketahui mengalami sakit yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pak FA dan keluarga menyampaikan duka cita terkait dengan kejadian ini, dan yang diketahui oleh pihak keluarga selama ini memang almarhum itu mengalami sakit yang sudah cukup lama, sejak bertahun-tahun yang lalu, dan tentu saja pihak keluarga sedih mendengar kabar kematian almarhum Sutrimo tersebut. Terima kasih.
Almarhum Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di depan sebuah klinik kawasan Kebayoran Baru pada 23 Juli, tak jauh dari rumah eks Jampitsus Febri Adriansyah. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dan dinyatakan meninggal dunia. Tak lama berselang, jenazah Sutrimo dibawa pulang ke kampung halaman dan segera dimakamkan. Akankah hasil ekshumasi bisa mengungkap tabir kematian Sutrimo? Adakah peran pihak lain di balik kematiannya? Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta Roy Suryo dan Tifajuyatiyasuma untuk langsung ke pokok perkara dalam sidang ijazahnya. Jika keduanya yakin ijazah Jokowi palsu, kami hadirkan usai jeda. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta Roy Suryo dan Tifajuyatiyasuma untuk langsung ke pokok perkara dalam sidang ijazahnya jika keduanya yakin ijazah Jokowi palsu. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi kembali memastikan kehadirannya sekaligus membawa seluruh ijazah yang dimilikinya. Menurut Jokowi, dirinya tak sabar ke persidangan untuk menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki, sehingga tidak perlu ada proses yang mengulur waktu agar masalah ini cepat selesai. Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Siap. Ini sudah masuk pokok perkara kok. Di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. Bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan mestinya. Sebelumnya, tersangka fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, telah 4 kali mengajukan permohonan pra-peradilan dan juga merencanakan permohonan pra-peradilan kelima. Hakim mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan pertama dan menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy tak sah. Di putusan pra-peradilan kedua, soal gugatan penetapan tersangka ditolak hakim. Sementara pra-peradilan ketiga yang mempersoalkan ganti rugi tidak diterima hakim. Roy menyebut akan mengajukan pra-peradilan kelima setelah sidang pra-peradilannya yang keempat dan setelah sidang pra-peradilan rekannya Dr. Tifa. Nah, karena sudah kita ajukan dan ternyata kurang pihak, maka kita akan ajukan lagi. Jadi jelas, tadi saya langsung maju ke kuasa hukum, maju langsung. Gitu. Saya langsung putuskan untuk kemudian kita maju dan kemudian kita ajukan kembali. Entah itu menjadi pra-peradilan yang kelima atau pra-peradilan berikutnya, ya tunggu saja tanggal mainnya. Karena pra-peradilan yang keempat itu adalah pra-peradilan besok tentang penyadapan. Pencekalan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mempertanyakan soal kasus ijazah yang juga belum memasuki sidang pokok pemeriksaan. Menurutnya, siapapun yang meyakini ijazahnya palsu, sebaiknya langsung saja membuktikan di pengadilan. Apa memang ada upaya mengulur waktu? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Dr. Tifa Burhanuddin Suralaga dan kuasa hukum Joko Widodo Firman Pangaribuan yang masih kami tunggu melalui sambungan Zoom. Selamat petang Bang Burhanuddin. Selamat petang. Terima kasih sudah datang di Sapa Indonesia Malam. Pertanyaan pertama mungkin yang banyak dipertanyakan, apa sebenarnya alasan utama Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan? Alasannya adalah dalam putusan sela itu tidak ada dimasukkan tentang perbaikan dakwaan oleh jaksa ya, dan jaksa menggunakan pasal yang tidak dimasukkan dalam putusan sela tersebut. Ingat juga di sana dalam putusan sela amarnya itu mengatakan klien kami bebas. Bebas itu dalam pengertian kembali ke nol, sebelum ada masalah hukum ini, kan seperti di dalam hukum, berarti kembali ke dasar, tidak ada lagi status tersangka, tidak ada status terdakwa. Tiba-tiba jaksa mengajukan gugatan yang diperbaikan, berarti itu klien kami dalam status terdakwa kembali. Gitu.
Sedangkan dalam putusan selah sudah dianulir status terdakwa tersebut. Jadi harusnya bukan begitu caranya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa ini merupakan upaya mengulur-ulur waktu terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy atau mungkin Dr. Tifa, respon Anda gimana? Ini bukanlah mengulur waktu. Bukan mengulur waktu. Tapi mencari keadilan menurut klien Anda? Ini di samping untuk adanya pembelajaran hukum bagi masyarakat, juga untuk mengetahui bahwa dalam undang-undang yang baru itu memang dimungkinkan adanya pra-peradilan. Proses pra-peradilan sendiri bagi klien kami adalah pendidikan hukum untuk masyarakat Indonesia. Ingat, dalam permintaan putusan pra-peradilan tersebut, klien kami tidak ada permintaan untuk dibebaskan, tetapi mengembalikan sesuai dengan aturan hukum. Oke, kalau ngomongin soal hukum, sebenarnya kan sudah ada pokok perkaranya. Kenapa tidak ladenin saja langsung di pengadilan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Seperti ini, di Indonesia ini kan ada hukum acara. Hukum acara mengatur tata cara kita berperkara dalam hukum pidana tersebut. Ada peluang-peluang yang diberikan, ketidakcocokan antara jaksa dan klien kami itu yang harus diuji di dalam pra-peradilan tersebut. Tapi jangan-jangan sebenarnya masalahnya bukan tidak mau masuk ke pokok perkaranya, Pak Burhanuddin, tapi mungkin Anda belum cukup yakin bukti yang dimiliki mampu bertahan di pengadilan, begitu? Kami tidak menguji bukti. Tidak menguji bukti? Kami tidak menguji bukti. Tapi kalau disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa ya harusnya kalau mau cepat selesai, kalau misalnya Roy Suryo maupun Dr. Tifa punya bukti bahwa ijazah Jokowi adalah palsu, ya buktikan saja, buka-bukaan di persidangan. Betul sekali. Kenapa bukan itu yang diambil? Loh, seperti tadi kami katakan bahwa klien kami dalam hal ini adalah memberikan pembelajaran bahwa ada hak-hak warga negara yang harus dipertahankan. Ada tata cara dan aturan hukum yang harus dijalani, tidak dilanggarkan seperti itu. Jadi biarkan majelis hakim pra-peradilan nanti akan menilai apakah benar langkah yang diambil oleh jaksa penuntut umum ataukah yang benar ini adalah langkah yang diambil oleh klien kami saat ini. Jadi Anda membantah dengan tegas pernyataan dari Pak Presiden yang menduga ini adalah upaya untuk mengulur-ulur waktu? Sangat membantah, bukan membantah lagi, sangat membantah. Kami tidak akan mengulur waktu. Kami akan mengikuti persidangan nanti, walau sampai kapanpun juga. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan Firman Pangaribuan, kuasa hukum dari Jokowi. Selamat petang, Bang Firman. Bang Firman mendengar suara saya? Selamat malam, sorry macet nih, saya jadi zoom nih jadinya nih, berhenti dulu. Oke, baik. Langsung aja kalau gitu Bang Firman, mungkin Anda bisa sampaikan kan ini Pak Jokowi mengatakan bahwa pengajuan upaya pra-peradilan adalah upaya untuk mengulur-ulur waktu. Tapi barusan Bang Burhanuddin bilang tidak demikian, kami ingin memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Oke, jadi sebenarnya kan sudah jelas ya. Ini kita bicarakan mengenai case-nya aduannya Pak Jokowi ya. Bagaimana ada putusan pengadilan yang mengatakan yang sudah berkekuatan hukum tetap ya terkait dengan Prapit bahwa upaya untuk memasukkan Prapit setelah sidang itu dimulai dan atau adanya suatu upaya untuk membuat berkali-kali seperti itu ya, dan juga upaya untuk ini adalah merupakan upaya mengulur-ulur waktu ya, untuk menghindari adanya pemeriksaan perkara pokok. Maka Pak Jokowi sebenarnya menyampaikan ya kita kalau kita sudah menuduh gitu ya, Bu Tifa dan Pak Roy sudah menuduh bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu gitu ya, ya tentu kan yang tepat adalah bagaimana segera kita masuk ke dalam pokok perkara untuk melakukan pembuktian seperti itu. Oke, Bang. Namun demikian, ya. Bang Firman, kalau memang dugaannya adalah untuk mengulur-ngulur waktu, menurut Anda, kenapa pihak Roy dan pihak Dr. Tifa mau mengulur-ngulur waktu? Mereka tidak punya bukti yang kuat di persidangan atau gimana menurut Anda? Nah, kalau itu kan saya serahkan kepada pihak Pak Roy dan Bu Tifa. Tapi kan enggak, maksudnya kan kita jadi pengen tahu kenapa Pak Presiden Jokowi ke-7 mengatakan hal itu.
Yang pasti sesuai dengan putusan pengadilan tadi yang saya sampaikan, ini adalah upaya mengulur waktu. Kenapa? Karena kan di dalam Prapit kan yang bisa mengajukan Prapit itu kan adalah tersangka. Hari ini sidang ya di Jakarta Timur. Sudah disampaikan dibuka dan hakim mengatakan bahwa ditanyakan terdakwa di mana, hadir apa tidak hadir. Artinya sebenarnya kan Bu Tifa dalam kapasitasnya sekarang kan sebagai terdakwa kan tidak bisa mengajukan pra peradilan. Sehingga maksud saya itu adalah satu upaya nih mengenai apakah Bu Tifa atau Pak Roy tidak memiliki bukti dan sebagainya. Tadi malam saya ada di talk show suatu TV ya. Saya tanya sama beliau, Mas Roy, apakah Mas Roy menyajikan ijazah Pak Jokowi yang Mas Roy terima, yang mana dari ijazah dari beberapa KPU ya, ada apa namanya legalisir dan sebagainya, kemudian menyajikan adanya beberapa dokumen mengenai Pak Jokowi di UGM, itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Mas Roy bilang ya tidak begitu dan sebagainya, intinya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, kira-kira gitulah. Nah artinya kami akhirnya melihat bahwa sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan sama Mas Roy sama Bu Tifa kan gitu. Yang pasti hari ini pada sidang tadi di Jakarta Timur, saya mencermati bahwa sudah dipanggil kan, tetapi tidak hadir seperti itu. Sudah dimulai persidangan pun sampai dengan selesai sidang ditutup pun tidak hadir. Nah, ini kan suatu hal yang menurut saya dipertontonkan bahwa ya saya bisa saja nggak hadir. Nah, kenapa? Kira-kira begitu. Apakah ini merupakan suatu langkah yang memang perlawanan, sebagaimana selalu disampaikan kami melawan? Ya saya lihat. Tapi itu fakta bahwa tadi tidak hadir dan saya rasa ini mencederai kepercayaan, di mana dikasih kepercayaan tidak ditahan dan sebagainya. Saya rasa itu dulu sebentar. Iya, Pak Burhanuddin katanya mengedukasi hukum ke masyarakat, tapi kenapa nggak hadir tadi? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Jadi Bang Burhanuddin, silakan dijawab pertanyaan tadi. Hari ini saja tidak hadir, padahal katanya mau memberikan edukasi ke hukum ke masyarakat. Saya jelaskan dulu. Baik. Bahwa prosedur bersidang itu kan jaksa harus memanggil ya. Sebelum adanya persidangan awal itu, jaksa harus memanggil. Sudah jelas di sana diatur dalam KUHP bahwa paling lambat 7 hari sebelum persidangan itu panggilan sudah diterima. Sedangkan klien kami menerimanya kemarin malam. Jadi kurang dari 24 jam baru menerima panggilan tersebut. Walaupun panggilan tersebut tertanggal 10 Agustus. Kami menerima 12 Agustus malam hari. Gitu ya. Jadi kurang sementara di dalam SIPP yang kami ikuti, SIPP Pengadilan Jakarta Timur itu perkara 354 ya, yang harus kami ikuti itu sudah tidak ada di dalam pemberitahuan, tidak ada sidang. Jadi kami tanda tanya juga, sehingga dalam pagi harinya kami tanpa persiapan lebih dulu itu cepat, siapa yang paling cepat di sana. Ternyata seperti sore hari ini terkendala kami di jalan. Macet. Macet. Tim kami pun banyak yang tertinggal. Dokter Tipa saat persidangan itu sudah tidak bisa sampai dengan tepat waktu lagi. Itu bukan dalam hari ini klien kami Dokter Tipa menghindar dalam persidangan. Tapi memang terlambat karena adanya kemacetan di tol ya. Oke, baik. Kalau begitu pertanyaannya adalah apakah ini merupakan pra peradilan terakhir? Karena kan kalau Bang Roy sendiri kan bolak-balik tuh mengajukan pra peradilan. Kalau Mas Roy Suryo itu menguji banyak yang diuji. Kalau kami berbeda, kami menguji mengenai kewenangan jaksa penuntut umum memperbaiki gugatan tanpa adanya putusan dari hakim yang memerintahkan itu. Dan ini pra peradilan terakhir? Dan pra peradilan terakhir tentu. Oh, ini pra peradilan terakhir, Bang. Jadi harusnya bukan dalam upaya mengundur-undur waktu. Bukan. Bang Firman. Iya, kami kan ya ini berbeda dengan apa yang disampaikan sama Bang Al-Katiri tadi. Bahwa kami akan hadir even 2 jam sebelumnya pun kami kasih tahu kami hadir, kan gitu. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi tadi, dipertontonkan tidak hadir dalam sidang gitu ya.
Kemudian tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita membaca, mencermati bahwa pra-peradilan itu bisa dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini kan perkara sudah dilimpah ya, sudah masuk ke pengadilan, tadi sudah disampaikan, dipertegas sama hakim bahwa terdakwa gitu ya. Nah, menurut saya ya kalau memang patuh hukum, ya tidak akan lagi ada perapit kedua dan sebagainya. Tapi kita persilakan, karena kan itu selalu mereka menyampaikan itu hak, silakan, nggak apa-apa. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan jangan ada perapit dan sebagainya, karena sudah masuk ke apa namanya ke persidangan kan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka tahu kok, Pak, di akhir Juli itu sudah dakwaan sudah dilimpahkan, kan begitu. Malah tadi saya dengar, saya cermati, jaksa penuntut umum mengatakan sudah dipanggil secara patut tanggal 30 Juli 2026. Namun ya terserah lah. Setelah itu memang terjadi apa dan sebagainya dan akhir ini tidak hadir, saya pikir ya sudahlah, hanya yang saya sampaikan adalah tentu kita harus hormati dong, dan kita harus ikuti hukum acara kan seperti itu. Jadi kalau sudah disampaikan terdakwa, ya saya berharap Bu Tifa tidak akan lagi mengajukan pra-peradilan itu, karena sudah dimulai ini. Dan yang penting adalah bagaimana membuktikan tuduhan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Padahal saya dalam beberapa kesempatan saya bertemu dengan Bu Tifa dalam talk show dan sebagainya. Saya sampaikan apa sih Bu? Beliau mengatakan, dan kalau nggak salah PH-nya Bang Alkatiri kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau salah. Nanti kita bahas di pokok perkara. Sebenarnya kan tinggal kita sama-sama nih masuk. Sudah jadwalnya, sudah masuk ke dalam pokok perkara, pemeriksaan, ya tinggal kita buktikan kan gitu. Jadi saya rasa tinggal kita buktikan. Pak Jokowi pun memberikan statement kemarin. Ya kalau mereka memiliki keyakinan 100% ijazah saya palsu, ya silakan kita masuk ke pokok perkara, kita buktikan. Apakah karena 99,9% atau 92, sekian persen itu masih ada 0,0 sekian persen ternyata mereka keliru, ya silakan juga. Tapi kan sejauh apa Pak Jokowi bisa membuktikan tantangannya sendiri untuk datang ke pengadilan dan membawa ijazahnya? Kalau Pak Jokowi mengenai ijazahnya sudah valid. Saya coba ulang ya. Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan beliau adalah alumni. UGM sudah memverifikasi berkali-kali mengatakan beliau adalah memang alumni daripada Fakultas Kehutanan UGM. Telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, sudah menerima jasa asli. Kemudian teman-temannya demikian. Yang teman-teman di bawah, di atas dia angkatannya, teman wisudanya, dan sudah ada 5 kali dilakukan verifikasi oleh KPU terkait ijazah Pak Jokowi dalam rangka Pil Wali Kota, Pilgub DKI, dan Pilpres 2 kali. Jadi saya gini, itu sudah tuntas. Yang penting adalah sebenarnya ada orang yang menuduh, tetapi sampai sekarang nggak pernah dikasih tahu. Jadi yang memperlambai ini sebenarnya siapa? Kalau memang dia mengatakan, pasalnya mengatakan seseorang menyampaikan sesuatu supaya diketahui publik dan dia suruh membuktikan, kira-kira gitu. Nah, pasalnya mengatakan buktikan, kalau tidak terbukti maka kena kan gitu. Soal pembuktian. Yang saya sampaikan adalah sebenarnya dari awal sudah dikasih kesempatan untuk membuktikan dari mulai penyidikan, tapi kan tidak. Hari ini dipertontonkan mengajukan pra-peradilan dan tidak hadir dalam persidangan. Nah ini saya serahkan deh kepada masyarakat. Saya tidak berani memberikan apapun, saya tidak berani memberikan pertimbangan apapun. Tapi yang kita pengen lihat adalah dipertontonkan, dipanggil persidangan, sudah masuk ke dalam dilimpahkan berkasnya, tidak hadir. Ditanya apa kepalsuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi tidak bisa dibuktikan. Buat apa Pak Jokowi memasukkan dokumennya? Pertanyaan Bang Firman saya tanya ke Bang Burhanuddin kalau begitu. Silakan. Bang, jadi kalau memang ini pra-peradilan terakhir, pembuktian atau dokumen apa yang akan dibawa untuk membuktikan tuduhan dugaan yang kalian sampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu diduga? Kalau hal itu nanti pembuktian bukan di persidangan kan, ini kan setelah pra-peradilan. Saya bicara di masa peradilan, di pengadilan nanti. Di pengadilan nanti tentu kami ada dokumen-dokumen pembanding lain yang kami dapatkan juga dari alumni Universitas Gadjah Mada pada tahun yang sama. Meski disampaikan tadi sebenarnya UGM sudah memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Yang memastikan pejabat hari ini. Tapi mereka tidak membuka dokumen saat itu, ya kan?
Pak Jokowi alumni tahun 85. Lalu pejabat yang menyatakan bahwa benar seharusnya yang tahun ini dia berdasarkan dokumen-dokumen yang bisa dibuktikan. Kami harus melihat dokumen asli. Selama ini kan hanya pernyataan-pernyataan tanpa ditunjukkan dokumen aslinya. Iya kan? Jadi dokumen seperti apa yang nanti akan Anda Kalau bawa? memang ada dikatakan itu Pak Jokowi adalah alumni, dokumen kelulusannya, ya kan? Dokumen kelulusannya mana? Dokumen ijazahnya. Kalau yang dilaporkan itu kan tentang ijazahnya. Dokumen ijazahnya mana? Tidak pernah ada. Apakah ada UGM selama ini mengadakan konferensi pers menunjukkan ini loh dokumen pada saat waktu itu Jokowi di wisuda, ya, inilah dokumen aslinya yang kami keluarkan dulu, kan tidak ada, hanya katanya. Ya. Apakah kita melihat tidak boleh, hanya mendengarkan aja? Oke. Gitu. Baik, Bang Firman, akan ada dokumen pembanding dan mempertanyakan sejumlah pengakuan dari UGM sekalipun. Ya, jadi kan mudah sebenarnya ini, Mei, bahwa dokumen pembandingnya ini apakah dokumen pada waktu wisuda yang sama. Karena yang dipertontonkan sama Mas Roy kemarin pun adalah dokumen yang wisudanya di bulan 5. Jadi kalau nggak salah UGM itu 3 atau 4 kali dia wisuda, seperti itu. Ya. Jadi kalau dia menyampaikan ada dokumen yang berbeda walaupun tahunnya sama, misalnya yang sampaikan Mas Roy tadi malam adalah di bulan Mei, ya tentu berbeda lah. Kedua, sudah disampaikan Bu Ova adalah merepresentasi UGM, ya. Apakah itu kurang? Walaupun itu kurang misalnya, ya kan? KPU tadi Mas Roy kemarin ya pada waktu saya ada di acara menyampaikan dia sudah menerima semua dari KPU lengkap, ya. Apakah itu yang sudah diverifikasi oleh KPU juga tidak bisa dilihat sebagai ijazah? Dan jangan lupa loh, Mbak Mei, mereka tersangka ini, terdakwa yang sekarang jadi terdakwa ini sudah melihat langsung loh dengan mata kepala mereka sendiri loh ijazah tersebut, ya. Jadi apalagi, gitu loh. Dan perlu diingat, satu dari diantara mereka yang mengatakan memeriksa ijazah Bapak sudah mengatakan juga asli, Pak Rismon. 2 orang lainnya juga mengakui bahwa ada kekeliruan dan mengajukan RJ. Sehingga apa keabsolutan apa yang mereka punya gitu loh. Padahal sudah diperlihatkan dan sebagainya dan sudah dilihat langsung loh oleh Mas Roy, oleh Bu Tifa loh. Seperti itu. Kita tunggu nanti adu bukti di pengadilan. Terima kasih Bang Firman, terima kasih Bang Burhanuddin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sorotan berikutnya di Sapa Indonesia Malam, saudara, proses ekshumasi almarhum Soetrimo telah selesai, namun sejumlah barang milik Soetrimo hingga kini belum dikembalikan. Kami hadirkan informasinya, selesai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Proses ekshumasi almarhum Soetrimo telah selesai, namun sejumlah barang milik Soetrimo hingga kini belum dikembalikan. Pihak keluarga di Banyumas, Jawa Tengah mempertanyakan mengapa barang pribadi Soetrimo belum diserahkan ke keluarga. Kuasa hukum keluarga Soetrimo, Aan Roheni bilang pakaian, dompet berisi kartu ATM, dan surat-surat penting serta handphone milik Soetrimo harus dikembalikan ke pihak keluarga. Kuasa hukum berharap barang-barang tersebut ditemukan dan kalau memang dibutuhkan dapat diserahkan untuk kebutuhan penyidikan. Keluarga berharap pihak-pihak yang menguasai barang-barang Soetrimo bersedia mengembalikan ke keluarga. Saya juga mendapatkan kuasa khusus untuk mendatangi rumahnya Pak FA dan keluarga atau ke rumahnya Pak Febrio ya, karena dugaannya memang yang megang terakhir HP itu yang bersangkutan. Kita akan mendetek dan meminta baik secara lisan didatangi ataupun secara tertulis terkait barang-barang milik almarhum, kan itu memang milik almarhum. Barang-barangnya berupa HP yang jelas satu, itu kedua dompetnya warna hitam, di dalam dompet juga ada ATM dan lain-lain, lalu baju-baju yang bersangkutan dan juga surat-surat kayak misalnya data dia lah secara pribadi, dokumen-dokumen pribadi lah. Nanti kalau misalnya ternyata HP-nya dikembalikan ya kita akan serahkan ke penyidik.
Tim forensik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Sutrimo dalam proses ekshumasi. Sejumlah ahli dari berbagai bidang ilmu dilibatkan. Karo Labdokes Pusdokes Polri Brigjen Sumi Hasri Purwanti menyatakan, pemeriksaan terhadap jenazah pegawai ex-Jampitsus tersebut tidak hanya dilakukan oleh dokter spesialis forensik, tetapi juga melibatkan ahli laboratorium forensik, ahli toksikologi atau racun, ahli DNA, hingga ahli hispatologi anatomi. Pelibatan berbagai ahli tersebut agar pemeriksaan dapat dilakukan secara komprehensif. Kami juga dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia melibatkan beberapa ahli di dalamnya. Selain spesialis forensik mediko legal, kami juga mengajak teman-teman dari laboratorium forensik dan dari laboratorium toksikologi di UI, juga di UNER untuk memeriksa hasil labnya nanti, dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan. Ketua Tim Forensik yang menangani kasus Sutrimo, Ahmad Yudianto, memastikan tidak ada luka akibat pukulan benda tumpul atau tajam pada jenazah Sutrimo. Untuk memastikan penyebab kematian Sutrimo, tim forensik telah melakukan pemeriksaan dalam serta mengumpulkan sejumlah sampel untuk pemeriksaan lanjutan. Tim forensik juga mengupayakan proses identifikasi dan juga mencari penyebab kematian secara lengkap dengan pemeriksaan DNA. Kami melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Pemeriksaan toksikologi, yaitu untuk mencari apakah adanya racun dan sebagainya. Nanti akan dilakukan oleh lapor, ya, puslapor. Sedangkan yang terakhir, kami tetap mengupayakan untuk proses identifikasi dan juga untuk mencari penyebab kematian yang lebih lengkap, yaitu dengan pemeriksaan DNA. Sehingga sampai saat ini proses untuk finalisasi masih tetap berlangsung, menunggu sampai hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut, yaitu pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan toksikologi, dan pemeriksaan DNA. Hasil forensik dari pembongkaran makam Sutrimo, pegawai di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah, masih ditunggu. Diperkirakan hasilnya bisa memakan waktu 2 pekan. Sambil menunggu hasil tersebut, sejumlah pertanyaan pun muncul mengenai apa saja yang sebenarnya dapat diungkap melalui pemeriksaan forensik dan seberapa penting hasilnya bagi proses penyelidikan. Kita akan membahas bersama Budi Sampurna, anggota tim media dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, dan Susno Duaji, ex-Kabareskrim periode 2008 hingga 2009. Selamat malam Prof. Budi, Pak Susno. Selamat malam Bu. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Prof. Budi. Dalam proses pembongkaran makam, pemeriksaan ulang jenazah Sutrimo, ini hal krusial apa yang sedang dicari untuk jadi bagian dari proses penyidikan kasus ini, Pak Prof. Budi? Ya, terima kasih. Intinya sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh dalam ekshumasi ini adalah melakukan pemeriksaan jenazah. Yang pertama mengidentifikasi atau mengkonfirmasi identitasnya betulkah yang seperti yang disantumkan di dalam nama yang sudah kita sebut-sebut, yaitu Pak Sutrimo ya. Dan kemudian yang kedua tentu saja kita mencari tahu tentang sebab kematian, karena titik pangkalnya adalah sebab kematian ini, karena dari sebab kematian itu dan beberapa tambahan-tambahan yang nanti kita bisa peroleh, itu bisa kita memperoleh gambaran apa yang sebenarnya telah terjadi gitu ya. Dan itu yang mengakibatkan bisa dilakukannya penyidikan lanjutan. Nah, monggo silakan. Dan kalau proses ini Pak Susno, kita kan masih mencari tahu ada tidaknya unsur pidana dalam penyelidikan yang dilakukan. Nah,
seberapa penting, seberapa kuat nanti hasil forensik ini bisa jadi penunjang untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana, Pak Susno? Pak Susno, maaf masih di mute. Mohon di unmute terlebih dahulu. Ya. Sangat penting, karena yang paling utama, karena kan di praduganya meninggal tidak wajar. Nah, itu harus dibuktikan. Meninggalnya itu alamiah, ya, atau tidak wajar. Ya, kalau tidak wajar itu apakah ada sebab dari orang lain, misalnya memasukkan sesuatu makanan atau melukai dan sebagainya. Ternyata hasil visum luarnya sudah dijawab kalau dari luka tidak ada. Baik luka benda tumpul, benda tajam, ya itu tidak ada. Tinggal dari dalam tubuhnya. Apakah ada zat dari dalam tubuh yang menyebabkan kematian? Nah, ini yang paling tahu itu bukannya penyidik Polri, tetapi adalah dari pakar forensik, ya, kedokteran forensik. Mereka lah yang akan menyelidiki dari dalam organ tubuh, maka diambil sampel-sampelnya untuk dibawa ke laboratorium. Nah, itulah yang akan menentukan apakah ke depan penyidikan ini lanjut atau dihentikan, gitu. Ya, dan mengingat kalau kita lihat kondisinya saat ini, karena ini sangat penting tadi yang Pak Susno sampaikan, Prof. Budi, kalau kondisinya sudah 3 pekan lebih, bagaimana bisa menjelaskan bahwa akan berpengaruh atau tidak kepada validitas hasil atau untuk menentukan penyebab kematian korban dari proses ekshumasi dan juga pemeriksaan forensik ini, Prof. Budi? Ya, sebetulnya soal waktu memang penting ya. Tetapi waktu itu pentingnya dikaitkan dengan sebetulnya racun apa kalau kita kaitkan dengan racunnya. Atau bagaimana keadaan jaringannya. Sudahkah busuk dan seterusnya. Jadi itu yang akan mempengaruhi. Nah, bayangkan kalau nanti ternyata kita sudah mengambil jaringannya dan jaringan itu masih bisa kita periksa karena pemeriksaan histopatologi itu seringkali bisa memperoleh atau menemukan penyakitnya ya. Sedangkan pemeriksaan toksikologi untuk racun tadi itu dengan sekali pemeriksaan atau beberapa pemeriksaan yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan lanjutannya itu bisa menemukan zat apa sebetulnya yang sangat mungkin menjadi penyebab kematiannya. Jadi kalau itu sudah ditemukan, nah tinggal kita mencari masuknya lewat mana dan kemudian kita mencari kemungkinannya atau adakah kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya tadi berkaitan dengan korban tadi ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Prof. Budi, kalaupun histopatologi dan toksikologi dilakukan dengan ada jedanya 3 pekan ini, apakah bisa memengaruhi kualitas hasilnya? Misalnya, apakah ada kekhawatiran kalau ada jenis racun tertentu yang tidak bisa terdeteksi dalam waktu yang sudah lewat? Ataupun histopatologi, apakah ada kualitas sampel yang bisa jadi tidak bisa dideteksi dengan maksimal dengan adanya jeda waktu tadi? Ya, betul sih, yang itu tetap betul ya, bahwa waktu memang berpengaruh. Kalau misalnya kita bicara tentang penyakit, maka kalau jaringan itu sudah membusuk lanjut, maka pemeriksaan yang kita lakukan belum tentu bisa menemukan penyakit yang tepat apa itu ya. Begitu juga kalau kita mengingat kaitannya dengan racun, maka juga ada memang beberapa racun tertentu yang sudah bisa terdestruksi karena pembusukan itu atau karena waktu yang terlalu lama gitu ya. Jadi itu bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan racunnya gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, Pak Susno, ini kan tentu jadi tantangan juga. Nah, apa yang biasanya bisa dilakukan penyidik kalau hasil forensik misalnya tidak bisa mengungkap secara detail penyebab kematian korban akibat ada jeda waktu atau tidak bisa terbaca sampelnya dengan baik, itu seperti apa, Pak Susno? Iya, dari hasil daripada forensik ini ya akan termasuk juga akan memeriksa ya semua jaringan sehingga bisa ditentukan pertama wajar atau tidak wajar meninggalnya, kedua bisa juga kan tadi itu kan ada patologi itu penyakit ya. Apakah dia meninggal karena penyakit gitu. Nah, jadi kalau meninggal karena penyakit berarti meninggalnya itu kan wajar gitu kan. Karena sakit itu
sifat manusia sakit. Tapi kalau meninggal bukan karena sakit, gitu, inilah yang akan menjadi masalah. Misalnya karena racun, maka tadi kan racun itu masuk lewat mana, gitu. Nah, masuknya apakah karena disuntik atau apakah karena lewat makanan? Nah, ini tugas penyidik. Jadi tugas penyidik itu hanya melanjutkan hasil daripada kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik. Apa yang didapat oleh kedokteran forensik itulah yang akan dilanjutkan. Kalau ternyata meninggalnya wajar, maka lanjutannya adalah penyidikan dihentikan. Tapi kalau ini meninggalnya tidak wajar sebab racun, maka ini berlanjut ke penyidikan siapa yang memasukkan, mengapa memasukkan. Jadilah dia sebagai tersangka gitu. Jadi sangat penting ini. Oke, tapi artinya dihentikan atau tidaknya penyidikan harus diungkap dari hasil forensik ini ya, hasil penyebab kematiannya itu apa? Apa yang jadi penyebab kematian Soetrimo? Apakah wajar karena penyakit atau apa? Begitu ya Pak Susno? Ya begitulah, karena yang bisa menentukan kematian itu hanya dokter forensik. Polisi nggak bisa gitu. Jadi polisi hanya berpedoman kepada hasil visum dan hasil visum luar maupun visum dalam. Kalau Pak Susno melihat ini kasus yang sulit untuk diungkap atau tidak sebenarnya? Sesaat lagi jawabannya di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya lanjutkan Pak Susno. Kalau misalnya nanti sampel hasil dari forensik menyatakan bahwa tidak bisa terdeteksi secara pasti apakah ada atau tidaknya unsur pidana, apakah penyelidikan ini otomatis dihentikan atau tidak, Pak Susno? Ya, hasil forensik ini sangat penting ya. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau misalnya terbukti ada suatu zat yang menyebabkan kematian, maka penyidikan berlanjut untuk mencari tersangkanya. Kalau penyidikan hasil forensik menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditemukan dan semua metode sudah dilakukan, sudah benar gitu, maka ini berarti dia meninggalnya wajar. Tetapi beda lagi misalnya, forensik menyatakan bahwa tidak bisa dideteksi. Nah, tapi itu dokter lah yang bisa menjawab. Nah, Pak Budi bisa menjawab nanti. Saya kira tidak mungkin lah kalau baru 20 hari, mungkin sedikit pun pasti nanti kesimpulannya pasti ada. Ya. Apalagi di tanah dan sebagainya. Nah, ini porsinya dokter yang menjawab. Tapi alat bukti forensik ini adalah yang paling menentukan. Prof Budi, dengan tadi sejumlah kendala dalam praktik yang sudah biasa dilakukan, memang tidak mungkin tidak ditemukan petunjuk apapun lewat forensik ya. Pasti akan ada petunjuk terkait dengan kondisi kematian korban. Kita balik malahan ya. Jadi tidak semua yang kita temukan itu akan betul-betul bisa memberikan penjelasan kepada kita tentang sebab kematiannya. Atau bahkan juga cara kematiannya. Kadang-kadang apa yang kita temukan tidak cukup untuk bisa mengatakan sebab kematian ataupun cara kematian, tetapi setidaknya dapat memberikan petunjuk buat penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut gitu. Dan ini juga menarik karena sebetulnya ini memperlihatkan bahwa Tuhan itu pandai, ahli gitu di dalam memberikan pada kita pembelajaran. Kita bisa memperoleh sesuatu yang tidak cukup langsung gampang gitu, tetapi harus kita kejar lebih dahulu baru mungkin nanti bisa ditemukan gitu ya. Jadi saya kira ada kemungkinan itu, misalnya saja kita ingin menemukan adanya racun, yang kita temukan adalah ternyata metabolitnya misalnya, atau bentuk lain dari racun itu yang sudah metabolisme sebagian gitu ya, atau jumlahnya begitu sedikitnya dan seterusnya, sehingga tidak mungkin kita bisa mengatakan itu bukan sebagai sebab kematian. Jadi kalau ada beberapa kemungkinan seperti itu, maka kita akan mendiskusikannya di dalam ini bersama dengan berbagai ahli yang lain yang terlibat di dalam itu untuk menganalisis dengan baik ya, bukan hanya analisis dalam arti dalam
melakukan penelitian, pemeriksaan laboratorium, tetapi juga cara berpikir kita untuk bisa menemukan sebetulnya jalan ceritanya seperti apa. Nah, ini yang saya kira menarik karena Prof. Herku kalau nggak salah tadi siang juga sudah mengatakan ada kemungkinan kita menggunakan forensik epidemiologi, sehingga dia akan menggunakan probabilitas dipakai. Tapi ini sangat bagus untuk pada waktu kita melakukan penyidikan ya. Tetapi untuk kemudian pada saatnya untuk pembuktian di pengadilan itu yang harus kita yakini bahwa itulah yang terjadi betul. Itu yang saya kira menarik untuk disimak betul-betul oleh kita. Ini menarik jadi ya Prof. Budi, sekecil apapun probabilitas meskipun tidak langsung menyebutkan sebab kematian korban karena A dari hasil forensik, tapi probabilitas itu bisa dijadikan petunjuk untuk diolah, jadi petunjuk untuk penyidik untuk melihat apa yang terkait dengan kematian ini, begitu ya Prof ya? Ya, artinya penyidik harus mencari bukti-bukti lain yang memperkuat itu. Nah, dan itu yang akan menunjukkan nanti akhirnya memang betul itu atau bukan itu dan seterusnya gitu. Dilengkapi dengan 5 alat bukti di KUHP itu ya Pak Susno. Betul. Ya, itulah yang harus dikumpulkan oleh penyidik untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Nah, kalau dari sisi Pak Susno sebagai ex Kabar Eskrim, sebenarnya untuk mengungkap kejanggalan di kasus kematian Sutrimo ini kasus yang mudah atau tidak? Apa kendalanya kalau Pak Susno lihat hingga saat ini? Iya, kalau dari segi alat pembuktian ya, untuk mencarinya gampang gitu. Kenapa gampang? Satu, kita nunggu hasil kedokteran forensik. Kedua, di antara 8 alat bukti menurut hukum acara pidana yang baru, itu kan sudah bisa dicari semua. Saksi katanya sudah 24 yang diperiksa. Ya. Kemudian kan handphone masih dalam pencarian, CCTV, kemudian ada lagi dari bajunya harus disita, bisa dicari DNA-nya juga, kemudian sidik jari dan lain-lain itu bisa ditemukan. Sudah, artinya tidak terlalu sulit lah mencari itu. Makanya kita tunggu dari hasil forensik. Tadi ada 3 probability. Ya, probability pertama meninggal karena ada zat yang dimasukkan, berarti itu pidana. Yang kedua, sama sekali tidak ditemukan, berarti itu dia akan mengarah kepada meninggal yang wajar. Ketiga, misalnya kalau tidak bisa dideteksi, itu lain dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Kalau tidak bisa dideteksi, maka kita nanti akan mencari alat bukti lain. Tetapi tetap juga alat bukti forensik untuk dimintakan keterangannya, karena apa yang didapat dari forensik itu nanti dituangkan dalam suatu visum, namanya visum et repertum itu pro justisia. Dan dokter yang menangani, ahli-ahli yang menangani ini nanti kalau seandainya betul di luar alat bukti forensik ini ketemu ini dibunuh ya, maka pasti ahli-ahli forensik yang itu tadi akan diundang di pengadilan ya, untuk menyatakan tidak bisa dideteksian itu karena apa? Karena keterangan yang paling akurat itu adalah keterangan dari pakar-pakar forensik ini gitu. Kita tidak bisa menaksir apa ini. Nah, termasuk Pak Susno yang menarik juga saat keluarga bilang minta barang-barang milik almarhum dikembalikan. Sampai sekarang dengan barang yang belum dikembalikan, apakah ini perlu ditelusuri lebih lanjut lagi siapa yang tidak mau mengembalikan dan apa kaitannya barang milik almarhum ini dengan kematian korban? Ya, kalau itu gampang nyarinya ya, karena gampang. Kalau ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, Polri akan mengatakan upaya paksa, yaitu penyitaan. Jadi orang-orang yang dicurigai oleh pihak keluarga menyimpan barang itu akan dipanggil oleh Polri ya untuk diperiksa kesaksiannya, dan periksanya sudah pro justisia ya. Kemudian barang yang ada di dia akan disita. Kalau misalnya katanya hilang, maka dia harus bertanggung jawab menghilangkan barang bukti. Bisa juga kena menghambat jalannya pemeriksaan atau penyidikan. Gitu. Itu udah urusannya penyidik itu. Karena sekarang tahapnya udah masuk tahap penyidik, ya, penyidikan. Tahap penyidikan itu sudah masuk upaya paksa. Gitu. Ya, dan ini fase-fase yang sangat krusial untuk membuktikan apakah ada kejanggalan atau tidak, apakah ada pidana atau tidak. Prof. Budi, kalau dari sisi Prof, sebenarnya dalam fase-fase ini apakah ada semacam golden time
sampai di titik mana memang pemeriksaan terhadap jasad korban ini atau jasad almarhum ini bisa betul-betul maksimal dalam menentukan setidaknya menuju ke sebab kematian korban atau petunjuk menuju ke sebab tersebut? Ya, saya kira dilihat dari manapun kita akan bisa mengatakan bahwa golden time-nya tadi berapa lama yang terbaik untuk melakukan pemeriksaan atau mencari bukti, maka itu dilakukan seawal mungkin ya. Pada kasus kita ini semakin dekat dari peristiwa kejadiannya itu semakin baik sebetulnya. Nah, yang pada kasus kita ini kan memang kesulitannya adalah bukan dari sejak ditemukan sampai kemudian muncul ada dugaan sesuatu, itu sudah butuh waktu tadi. Ya. Sehingga waktu-waktu itu memang nggak bisa kita salahkan siapapun siapa yang harusnya mempercepat itu ya, karena peristiwa itu sudah terjadi. Nah, tetapi saya kira begitu kita pada tahu itu, saya kira kemudian polisi sudah melakukan gerakan dengan saya kira cukup cepat lah ya untuk bisa melakukan atau memerintahkan suatu ekshumasi untuk memperoleh bukti-bukti yang baik tadi ya. Saya kira itu. Ya, kalau dari Pak Susno, dalam kondisi seperti ini, artinya kan penyidik harus cermat betul bagaimana kondisi korban dan seberapa bisa sebanyak mungkin mengumpulkan alat bukti. Tantangan terbesar dalam kasus ini apa kalau yang Pak Susno lihat? Ya, tantangan yang terbesar adalah kesulitan untuk mengadakan ekshumasi karena keluarga belum memberikan persetujuan, kan? Tetapi alhamdulillah kan beberapa hari yang lalu keluarga sudah melapor ke Polres dan juga rela untuk diekshumasi. Itu bagus sekali. Sebenarnya jalan keluar kalau seandainya tetap ngotot tidak mau diekshumasi, ada langkah hukum yang berikut menurut hukum acara kita yang baru, yaitu Polri bisa mintakan penetapan pengadilan. Tapi sekarang semua sudah lancar, jadi kita berharap adalah semoga hasil ekshumasinya adalah yang keluar dan akurat. Dan harapan kita selaku publik ini ya, saya udah jadi publik sekarang ini, udah bukan lagi kita harus menerima apapun hasil ekshumasi ini, harus menerima. Jangan sudah terpengaruh di sini bahwa ini harus ekshumasi. Ini adalah metode yang sangat-sangat ilmiah dan berlaku universal dan melibatkan berbagai disiplin ilmu kedokteran. Ini kita yakin ya, akurat lah. Ya. Kalau dari Prof. Budi, ya tentu kita harus berpegang nanti apapun hasil forensiknya kita menerima. Nah, tapi dalam kasus ini misalnya ada petunjuk awal mulut korban ditemukan dalam kondisi berbusa. Kondisi fisik apa sih sebenarnya yang bisa diketahui atau yang bisa merujuk kepada ini meninggalnya tidak wajar atau ini meninggalnya karena penyakit dengan ciri-ciri tersebut, Prof. Budi? Ya, tadi sebenarnya agak terputus jadi nggak kedengaran yang depannya. Oke, saat korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa, apakah ini bisa dimasukkan dengan kondisi kejanggalan, dikategorikan kondisi kejanggalan atau harus diperiksa lebih dalam lagi? Seperti apa itu, Prof? Ya, ada baik penyakit maupun keracunan ataupun satu trauma tertentu juga bisa mengakibatkan itu ya. Misalnya saja asal trauma itu mengakibatkan adanya udem paru, sembabnya paru, atau adanya cairan ataupun benda lain semacam slime gitu yang ada di dalam saluran napas dan itu mengakibatkan dia sesak nafas dan itu menimbulkan kemudian busa halus tadi ya. Jadi itu bisa karena penyakit, bisa juga karena trauma, bisa juga karena tadi keracunan tadi. Ya. Nah, karena itu kita harus menunggu hasil sesegera mungkin agar hasilnya valid, tidak ada menduga-duga dengan kondisi ini. Yang paling penting juga untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana dari kematian ex-pegawai Jampitsus Sutrimo. Terima kasih Prof. Budi Sampurna, anggota tim media dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, dan Pak Susno Duaji, ex-Kabareskrim periode 2008-2009. Selamat malam.
Terima kasih Mbak Selamat Friska, malam, Pak Susno. Profesor. Terima kasih. Berikutnya saudara kami kembali dengan sorotan lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan skema tukar tambah dari motor konvensional ke motor listrik nasional agar mendorong transisi menuju energi terbarukan. Sesaat lagi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan skema tukar tambah dari motor konvensional ke motor listrik nasional agar mendorong transisi menuju energi terbarukan. Pernyataan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan peluncuran motor listrik nasional di Bekasi, Jawa Barat. Selain tukar tambah, Prabowo menyebut bahwa pemerintah juga merancang skema penurunan bunga cicilan bagi pembelian motor listrik nasional. Presiden pun menyebut penggunaan motor listrik dapat menekan biaya operasional BBM harian dalam jumlah besar. Kita akan turunkan bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan? Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api di kawasan Bromo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Keterbatasan sumber air menjadi kendala utama dalam pemadaman. Titik api kian membesar dan berpotensi terus meluas, berada di Bukit Kingkong, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari. Selain itu, api juga berada di Bukit Seruni Point yang merupakan wilayah perbatasan antara Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Keterbatasan sumber air di sekitar lokasi menjadi kendala utama. Mobil damkar yang dikerahkan harus mengambil air jauh di bawah lereng Bromo. Sementara pemadaman lewat waterbombing juga tidak maksimal karena ada beberapa lembah yang lokasinya tidak bisa dijangkau pemadaman lewat udara. Sumber air cukup jauh, jadi menuju ke damkar ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian juga yang paling menyulitkan adalah vegetasi yang memang sudah mulai kering, angin yang cukup kencang, serta medan. Medan yang memang agak sulit untuk dilakukan pemadaman secara manual. Kebakaran di kawasan Bromo, Probolinggo, Jawa Timur mendekati wisata Jembatan Kaca dan Puncak Seruni Point. Api dilaporkan meluas dan kian mendekati objek wisata alternatif Bromo. Kondisi ini membuat objek wisata Puncak Seruni Point Bromo ditutup sementara bagi wisatawan. Kebakaran hutan dan lahan di area Bromo terjadi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Kebakaran melahap kawasan konservasi di 4 wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan, sehingga objek wisata ditutup. Saat ini sudah mendekati gardu pandang pertama di atasnya Jembatan Kaca. Kendala tikungan yang terlalu tajam sehingga damkar tidak bisa naik mendekati. Namun masih kami usahakan untuk mendekati gardu pandang pertama ini sehingga bisa kita cegat di daerah gardu pandang ini. Saudara, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. BPBD Sumatera Selatan mencatat setidaknya ada 399 kebakaran hutan dan lahan. Petugas pemadam kebakaran dari Manggala Agni berupaya memadamkan api di kawasan Karyajaya, Palembang, Sumatera Selatan. Titik api yang sulit padam juga menyebabkan kabut asap dan kualitas udara yang tidak sehat di daerah-daerah terdampak. Asap kebakaran juga menyebabkan kabut asap di negara-negara tetangga.
Satgas Penanganan Karhutla Sumatera Selatan mencatat aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak menjadi salah satu pemicu kebakaran yang terus berulang. Data BPBD Sumsel mencatat sejak Juli 2026 jumlah kebakaran terus meningkat mencapai 456 karhutla. Di tengah pengaruh El Nino kuat, karhutla di Sumatera Selatan juga dipicu aktivitas manusia seperti penggunaan api untuk membuka lahan. Bawa obat nyamuk akhirnya terbakar. Termasuk juga ada beberapa yang sudah berupaya juga membakar lahan, tetapi tadi disampaikan oleh Polda ada sudah 9 orang yang jadi tersangka karena pembakaran kebun. Akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, sebagian wilayah Malaysia terdampak kabut asap. Sejak Kamis pagi, sebagian wilayah Kuala Lumpur diliputi asap pekat. Meski berbahaya, wisatawan membanjiri lereng Gunung Etna di Sisilia. Menyaksikan dari jarak dekat lava yang mengalir deras di sisi timur gunung berapi tersebut. Aliran batu cair yang berkelok-kelok melintasi lereng gunung jadi daya tarik pengunjung yang ingin melihat dari dekat gunung berapi paling aktif di Eropa. Meskipun ada bahaya yang jelas. Gunung Etna tetap berada pada status siaga kuning dan pihak berwenang mengimbau tetap waspada di sekitar gunung berapi tersebut. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Sister Tarigan. Dan saya Friska Clarissa. Sampai jumpa di Sapa Indonesia Malam besok. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.